Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempersembahkan video kami yang berjudul Pengaruh Kesultanan Samudra Pasai di Nusantara dan Kesultanan Samudra Pasai di Mata Dunia. Kami beranggota 5 orang. Saya selaku juru bicara Rauzana Fadilah dengan NIM 2407334 dan rekan sebelah kanan saya Priya Mahasana Boris Galari dengan NIM 2407316. Saya Najila Amalia dengan NIM 2407317 dan rekan sebelah kiri saya Lisa Rahmi dengan NIM 2407314. Saya Rizka Tuljana dengan NIM 2407315. Baiklah, ini video kami. Pengaruh Kesultanan Samudra Pasai di Nusantara dan Kesultanan Samudra Pasai di mata dunia. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Marah Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja Pasai di Kampung Gedung, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik As-Saleh. Raja Pasai pertama, Malik As-Saleh adalah nama baru Marah Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun, 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak dengan raja pertama yaitu Malik As-Saleh. Kesultanan Samudra Pasai memiliki pengaruh yang besar di Nusantara dan di mata dunia. Di antaranya, pusat perdagangan. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan maritim yang mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah. Pelabuhan Pasai menjadi titik persinggahan utama bagi pedagang dari berbagai negara seperti Arab, India, Cina, dan Persia. Pusat dakwah Islam. Samudra Pasai menjadi pusat perkembangan agama Islam di Nusantara. Kerajaan ini banyak mengirimkan ulama dan mubalik untuk menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Pusat studi Islam. Samudra Pasai menjadi pusat studi Islam di Nusantara karena banyak didatangi pedagang dari berbagai negara. Jaringan diplomatik. Samudra Pasai menjalin hubungan diplomatik yang harmonis dengan berbagai kerajaan di pemerintahan di seluruh dunia. Hubungan Kesultanan Samudra Pasai juga memiliki hubungan erat dengan kerajaan Islam lainnya di Timur Tengah. Misalnya, Pasai menjalin hubungan dengan Kesultanan Mamluk Persia, di mana mereka saling bertukar surat dan hadiah. Hubungan ini mengumpulkan Samudra Pasai sebagai salah satu pusat Islam di Asia Tenggara yang dihormati oleh dunia Islam. Peran dalam jalur rempah. Dunia internasional, terutama Eropa, tertarik dengan wilayah ini karena rempah-rempah yang diproduksi dan diperdagangkan melalui Samudra Pasai. Hal ini menyebabkan munculnya ekspedisi dan eksplorasi bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda ke wilayah Nusantara, yang pada akhirnya membawa perubahan besar dalam sejarah kolonial di Indonesia. Pengakuan dalam catatan sejarah dunia. Kesultanan Samudra Pasai disebutkan dalam berbagai catatan sejarah asing, seperti dalam tulisan Ibn Battuta, seorang pengembara dari Maroko yang mengunjungi Pasai dengan abad ke-14 dan mencatat bahwa Samudra Pasai adalah pusat Islam yang maju dan kaya. Catatan dari pedagang-pedagang Tiongkok juga menggambarkan pentingnya Pasai sebagai mitra dagang mereka. Mata uang emas Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebutkan dirham untuk digunakan secara resmi. Faktor-faktor mendukung perkembangan kerajaan Samudra Pasai secara ringkas yaitu ada 7. Yang pertama, letak strategis. Berada di jalur perdagangan Selat Malaka, memudahkan akses perdagangan internasional. Kedua, perdagangan maju. Sebagai pusat perdagangan lada, emas, dan rempah-rempah, menarik pedagang dari Arab, India, dan Tiongkok. Islamisasi. Agama Islam diterima luas, memperkuat posisi budaya dan politik kerajaan. Yang keempat, peran utama. Kehadiran utama dari luar memperkaya pendidikan dan penyebaran Islam. Yang kelima, hubungan diplomatik. Menjalin hubungan baik dengan kerajaan besar seperti Malaka dan Gujarat. Yang keenam, kekuatan militer. Militer kuat untuk melindungi wilayah dan jalur perdagangan. Yang ketujuh, administrasi efektif. Sistem pemerintahan dan teknologi maritim yang mendukung perdagangan. Kesimpulan,
Kesultanan Samudra Pasai tidak hanya berpengaruh di Nusantara sebagai pusat penyebaran Islam dan kekuatan politik yang signifikan, tetapi juga memainkan peran penting di panggung internasional sebagai pusat perdagangan dan budaya dalam jaringan perdagangan global. Pengaruhnya pada jalur rempah dan hubungannya dengan dunia Islam telah memberikan tempat khusus bagi Samudra Pasai dalam sejarah dunia.